Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang demokrasi dan contohnya, baik dalam keluarga, sekolah, masyarakat, maupun negara. Yuk kita simak videonya sampai selesai. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam sistem ini, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari demokrasi. Yang pertama, kedaulatan di tangan rakyat. Rakyat memiliki kekuasaan untuk menentukan pemimpin dan kebijakan melalui pemilu. Yang kedua adalah persamaan hak. Semua warga negara memiliki hak yang sama dalam hukum, politik, dan sosial. Yang ketiga adalah kebebasan berpendapat. Setiap orang bebas mengemukakan pendapat tanpa rasa takut. Yang keempat, pemilu yang bebas dan adil. Pemilihan dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang kelima, kepatuhan dalam hukum. Semua pihak termasuk pemerintah tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Dan yang terakhir adalah adanya pemisah kekuasaan. Kekuasaan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama eksekutif, yang kedua legislatif, dan ketiga yudikatif, untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Jenis-jenis demokrasi. Yang pertama adalah demokrasi langsung, yaitu rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Yang kedua, demokrasi tidak langsung atau perwakilan, yaitu keputusan politik diambil oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih dalam pemilu. Yang ketiga, demokrasi liberal, yaitu menekankan kebebasan individu dan perlindungan hak asasi manusia. Yang keempat adalah demokrasi sosial, yaitu mengutamakan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Yang kelima, demokrasi Pancasila. Sistem demokrasi ini diterapkan di Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Berikut contoh penerapan demokrasi dalam kehidupan. Yang pertama adalah demokrasi di lingkungan keluarga. Demokrasi di lingkungan keluarga termasuk demokrasi kecil atau demokrasi informal, karena terjadi dalam skala kecil dan tidak terikat oleh aturan formal negara. Contohnya adalah musyawarah keluarga. Dalam keluarga, setiap anggota memiliki hak untuk mengemukakan pendapat. Misalnya saat menentukan tujuan liburan, orang tua, kakak, dan adik dapat memberikan usulan tempat yang ingin dikunjungi. Setelah semua ide dikumpulkan, keluarga berdiskusi untuk mencapai kesepakatan bersama. Proses ini mengajarkan pentingnya menghargai pendapat orang lain dan menciptakan keputusan yang adil untuk semua. Dengan melibatkan seluruh anggota, keluarga menunjukkan nilai demokrasi, seperti partisipasi aktif, kebersamaan, dan keadilan. Selain itu, cara ini juga mempererat hubungan antar anggota keluarga. Yang kedua adalah demokrasi di lingkungan masyarakat. Demokrasi di lingkungan masyarakat termasuk demokrasi lokal atau demokrasi partisipatif yang terjadi di tingkat komunitas atau kelompok masyarakat. Dalam demokrasi ini, warga terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, seperti rapat warga atau musyawarah RT. Rapat warga di tingkat RT merupakan salah satu bentuk penerapan demokrasi langsung dalam masyarakat. Ketika ada dana yang harus digunakan seperti untuk kebersihan lingkungan, seluruh warga diundang untuk berdiskusi. Dalam rapat ini, warga dapat menyampaikan pendapat, kritik, atau ide terkait penggunaan dana tersebut. Keputusan biasanya diambil berdasarkan suara terbanyak atau melalui musyawarah untuk mufakat.
Proses ini mencerminkan kedaulatan rakyat, di mana setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi. Selain itu, demokrasi di tingkat RT membantu menciptakan rasa tanggung jawab kolektif dalam menjaga lingkungan dan memperkuat kebersamaan di masyarakat. Yang ketiga adalah demokrasi di lingkungan sekolah. Demokrasi di lingkungan sekolah termasuk demokrasi pendidikan. Demokrasi di sekolah mendidik siswa untuk memahami nilai-nilai demokrasi seperti persamaan hak, partisipasi, dan tanggung jawab. Contohnya adalah pemilihan ketua kelas. Di sekolah, pemilihan ketua kelas menjadi contoh nyata penerapan demokrasi. Setiap siswa diberi kesempatan untuk mencalonkan diri atau memilih kandidat yang dianggap layak menjadi ketua kelas. Pemilu ini dilakukan secara langsung, bebas, dan rahasia, sehingga siswa dapat memilih tanpa tekanan. Proses ini mengajarkan siswa pentingnya tanggung jawab dalam memilih pimpinan yang akan membantu menjaga keteraturan dan kenyamanan kelas. Selain itu, siswa belajar tentang prinsip dasar demokrasi, seperti kebebasan memilih, persamaan hak, dan keterbukaan. Pemilihan ketua kelas juga mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai demokrasi di masa depan. Dan yang terakhir adalah contoh penerapan demokrasi di lingkungan negara. Demokrasi di lingkungan negara termasuk demokrasi formal atau demokrasi politik yang dijalankan melalui sistem pemerintahan resmi. Proses ini melibatkan mekanisme seperti pemilu, lembaga negara, dan aturan yang diatur oleh konstitusi. Contohnya adalah saat pemilu-pemilu. Pemilu adalah contoh demokrasi di tingkat negara. Dalam pemilu presiden, seluruh rakyat Indonesia yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memberikan suara mereka. Pemilu dilakukan secara luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ini memastikan setiap warga negara dapat memilih tanpa tekanan, diskriminasi, atau manipulasi. Pemilu mencerminkan kedaulatan rakyat, karena melalui suara mereka, rakyat menentukan pimpinan yang akan menjalankan pemerintahan dan kebijakan negara. Selain itu, pemilu menunjukkan bahwa kekuasaan tidak berada di tangan satu pihak saja, melainkan dibagi berdasarkan kehendak rakyat. Proses ini adalah inti dari sistem demokrasi, di mana pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya. Nah, itu tadi beberapa contoh penerapan demokrasi. Demokrasi bukan hanya sekadar sistem, tetapi juga budaya yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demokrasi, kita belajar untuk menghargai perbedaan, mendengarkan pendapat, dan mencapai keputusan bersama. Mari kita terus menjaga semangat demokrasi di keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.